Kehancuran sepak bola Malaysia. FAM dibekukan, status FIFA dicabut. Era Satset Timnas. Bongkar taktik rahasia Hartman menuju 99 ranking FIFA. Wasit kontroversi Korea resmi pimpin El Clasico Persib versus Persija. Ada uang, Anda menang. Nova Arianto resmi dicoret dari daftar asisten John Hartman. Indra Syafri yang maju. Simak fakta selengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Laga yang ditunggu-tunggu, duel harga diri bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Bener-bener dapat bumbu baru yang bikin suasana makin panas sebelum peluit dimulai. Sosok yang bakal jadi pengadil di tengah lapangan stadion GBLA nanti bukan kaleng-kaleng, tapi wasit impor asal Korea Selatan, Ko Hyung Jin. Buat kalian yang belum tahu, Ko Hyung Jin ini statusnya bukan wasit sembarangan. Dia udah mengantongi lisensi FIFA sejak tahun 2009. Artinya, jam terbangnya udah level internasional banget cuy. Wasit asal Seoul berusia 42 tahun ini sebenarnya udah sering mondar-mandir di liga kita sejak musim lalu. Di musim 2024-2025 aja, dia udah mimpin 4 laga besar. Dia tipe wasit yang royal kartu tapi tegas. Dari 4 laga itu, 10 kartu kuning langsung melayang dari kantongnya. Intinya, pemain jangan harap bisa acting atau protes berlebihan kalau nggak mau kena hadiah kartu. Ini nih bagian yang paling bikin heboh. Ko Hyung Jin ini punya reputasi wasit yang sangat berani ambil keputusan instan. Belum lama ini, dia mimpin laga PSIM Yogyakarta versus Semen Padang. Ada kejadian dramatis, dia kasih penalti buat PSIM, tapi pelatih Semen Padang, Dejan Antonik langsung protes keras. Masalahnya makin runyam karena saat itu teknologi VAR di stadion lagi mati gara-gara masalah sinyal. Bayangin, di tengah tekanan dan tanpa bantuan layar VAR, Ko Hyung Jin tetap pede sama keputusannya. Tegas atau nekat? Itu dia yang bikin dia jadi buah bibir. Nggak cuma di level klub, Ko Hyung Jin ternyata pernah jadi hakim buat timnas Indonesia pas lawan Lebanon di FIFA Matchday September 2025 kemarin. Hasilnya, skor kacamata 0-0, tapi wasit ini rajin banget keluarin kartu. Total ada 7 kartu kuning yang dia obral buat pemain timnas kita dan Lebanon. Jadi, pemain Persib sama Persija harus benar-benar jaga emosi kalau nggak mau timnya pincang gara-gara kartu merah kejutan. Laga Minggu 11 Januari 2026 nanti bukan sekedar cari poin. Persib dan Persija lagi kejar-kejaran di papan atas klasemen Super League 2025-2026. Panasnya tensi di tribun dan di lapangan butuh wasit yang mentalnya baja. Bos Persija Muhammad Prapanca udah wanti-wanti banget supaya wasit yang mimpin punya integritas tinggi. PSSI ngerasa wasit Korea Selatan ini yang punya gaya ala K-League cocok buat ngeredam emosi pemain bintang dari kedua belah pihak. Nah, ini nih yang bikin kita semua penasaran. Apakah Ko Hyung Jin bakal jadi pahlawan yang bikin laga berjalan fair play atau malah bakal ada drama penalti tanpa VAR lagi kayak sebelumnya? Satu yang pasti, hadirnya wasit Korea Selatan ini bikin laga Persib versus Persija makin punya gengsi internasional. Tapi ingat ya, buat para pemain, mending fokus main bola daripada fokus protes. Soalnya wasit yang satu ini nggak segan-segan bikin pemain mandi lebih cepat alias kena kartu merah. Kira-kira menurut kalian keputusan PSSI pakai wasit Korea Selatan ini udah bener belum buat laga segenting ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gimana nggak heboh? Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sekarang lagi di ujung tanduk. Bayangin aja, mereka lagi dihantui sanksi horor dari FIFA yang bisa bikin timnas Malaysia, si Harimau Malaya itu, sampai klub-klub beken mereka kayak JDT mendadak mati suri di level internasional. Semua keributan ini bermula dari satu kata, naturalisasi. Ternyata ada main belakang yang kecium sama FIFA. Pas laga kualifikasi Piala Asia 2027 lawan Vietnam bulan Juni 2025 lalu, Malaysia nurunin 7 pemain naturalisasi yang namanya keren-keren banget, kayak Gabriel Felipe Arrocha sampai Hector Alejandro Hevel Serrano. Tapi FIFA nemuin bukti kalau dokumen kelahiran mereka itu diduga kuat palsu alias bodong. Ini bukan pelanggaran sepele bro, ini namanya manipulasi dokumen yang bikin FIFA murka besar. Akibatnya, ketujuh pemain itu udah diskors 12 bulan plus denda gede. FAM sekarang lagi pusing 7 keliling nunggu nasib di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Kalau kalah di CAS, habis sudah.
Kalau FIFA beneran ketok palu buat ngebekuin FAM, nasib timnas Malaysia bakal merana banget. Mereka nggak bakal diakuin sama FIFA maupun AFC. Efeknya apa? Gagal ke Piala Asia 2027. Harapan main di turnamen bergengsi itu bakal sirna seketika. Ranking FIFA terjun bebas. Gimana mau naik ranking kalau tanding aja nggak boleh? Junior ikut apes, gak cuma tim senior. Adik-adik kita di level U12 sampai U23 juga dilarang tanding di luar negeri. Kasihan banget talenta muda mereka jadi korban gara-gara skandal orang dewasa. Nah, ini yang bikin supporter di sana nangis darah. Kita tahu Johor Darul Takzim atau JDT itu lagi gacor-gacornya di ACLE atau ACL2 Elite dan Selangor FC di ACL2. Kalau FAM dibekukan, otomatis semua klub Malaysia dilarang main di kompetisi Asia. Mereka nggak boleh keluar dari Malaysia buat tanding. Jadi mau sehebat apapun JDT, mereka cuma bisa jago kandang. Mimpi buat jadi Raja Asia langsung hancur berkeping-keping dalam semalam. Datuk Sri Winsor Paul John, Sekjen AFC, udah wanti-wanti nih. Katanya Liga Malaysia sebenarnya masih boleh jalan di dalam negeri. Tapi masalahnya Liga itu nggak bakal diakuin FIFA atau AFC. Artinya apa? Main di sana cuma buat seru-seruan doang. Juara liganya nggak bisa masuk ke kompetisi Asia dan status pertandingannya pun dianggap nggak resmi secara internasional. Mirip-mirip main Tarkam tapi versi stadion megah. Sedih nggak tuh? Sekarang posisi FAM lagi benar-benar terpojok. Mereka lagi ngajuin banding terakhir di CAS. Ini adalah kartu mati mereka. Kalau CAS bilang FAM salah, FIFA kemungkinan besar bakal nambahin hukuman yang jauh lebih berat. Bisa dibayangin gimana tegangnya suasana di sana sekarang. Dari urusan admin yang diduga nakal, dampaknya bisa ngancurin ekosistem sepak bola satu negara. Ini jadi pelajaran berharga buat semua negara kalau urusan dokumen pemain itu nggak main-main. Gimana menurut kalian? Apakah Malaysia bakal beneran hilang dari peta sepak bola internasional sementara waktu? Atau ada keajaiban di sidang CAS nanti? Dunia sepak bola lagi nunggu nih, drama ini bakal berakhir jadi tragedi atau malah ada plot twist? Setelah penantian panjang yang bikin kita semua overthinking, akhirnya terjawab sudah siapa pengganti yang bakal menakodai skuad Garuda. PSSI nggak main-main, mereka langsung ngontrak John Hartman sampai 2026. Plus ada bonus opsi perpanjangan sampai 2029 kalau kerjanya gacor nih. Kenapa sih ini bikin heboh? Nih, dengerin. Profil berkelas dunia, Hartman ini bukan pelatih kemarin sore. Dia adalah otak dibalik bangkitnya timnas Kanada yang sukses dia bawa lolos ke Piala Dunia 2022 kemarin. Bayangin, tim yang tadinya biasa-biasa aja diubah jadi monster yang disegani di Amerika Utara. Double tugas, gak cuma pegang tim senior, Hartman juga dikasih mandat buat pegang timnas U23. Artinya, dia bakal pantau langsung bibit-bibit muda kita supaya gaya mainnya nyambung dari level junior sampai senior. Pengalaman unik, dia pernah sukses melatih tim putri Selandia Baru dan Kanada sebelum akhirnya mendunia bareng tim putra. Fleksibilitasnya ini yang bikin PSSI yakin dia bisa jenakin tantangan di Indonesia. Nah, ini yang paling seru buat dibahas, gaya main. Kalau kalian bosan sama taktik yang itu-itu saja, Hartman datang bawa angin segar. Dia tipe pelatih yang fleksibel banget, alias nggak kaku. 1. Formasi dasar yang mematikan. Hartman biasanya pakai 3-4-3 sebagai pondasi awal. Tapi jangan salah, ini cuma formalitas di atas kertas. Begitu peluit bunyi, formasi ini bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-2-3-1 dalam sekejap mata. Tujuannya apa? Buat makan lini tengah lawan. Kalau lawan numpuk pemain di tengah, Hartman bakal ubah skema supaya kita nggak kalah jumlah. Build up dari bawah. Kiper bukan cuma penjaga gawang. Lupakan zaman dulu yang kiper cuma tukang tendang bola jauh ke depan. Di bawah Hartman, kiper adalah pemain ke-11 yang harus jago bagi bola. Serangan dimulai dari operan pendek antar bek, baru kemudian dialirkan ke tengah. Rapi, tenang, dan bikin lawan capek ngejar kita. Pressing ketat dan garis pertahanan tinggi. Ini dia bumbu rahasianya. Gak kasih kendor. Hartman mau pemain kita menekan lawan langsung di area pertahanan mereka. Begitu lawan pegang bola, pemain depan kita langsung neretek, alias ngejar terus. Pertahanan kita juga bakal naik tinggi ke tengah lapangan, bikin ruang gerak lawan jadi sempit banget. Kalau kalian suka tim yang mainnya cepet kayak mobil F1, kalian bakal jatuh cinta sama gaya Hartman. Kunci utamanya adalah transisi.
counter attack mematikan. Begitu bola berhasil direbut, biasanya di area lawan berkat pressing tadi, pemain kita dilarang lama-lama pegang bola, langsung set-set das-das ke depan. Manfaatkan kecepatan sayap. Nah, kita tahu Indonesia punya stok pemain sayap yang larinya kayak dikejar debt collector. Nah, ini bakal dimaksimalin banget sama Hartman. Sayap-sayap kita bakal jadi senjata utama buat nusuk jantung pertahanan lawan dalam hitungan detik. Filosofi ini simple tapi mematikan. Rebut, serang, cetak gol. Gak pakai lama, gak pakai libet. Gaya main kayak gini diprediksi bakal bikin stadion GBK bergetang tiap kali Garuda dapat momentum serangan balik. Gak cuma soal taktik di lapangan, urusan dapur kepelatihan juga lagi digodok panas. Pak Sumarji selaku ketua BTN sudah kasih bocoran kalau Hartman gak bakal kerja sendirian. 2 asisten asing dan slot lokal yang misterius. Hartman dipastikan bawa 2 asisten percayaan dari luar negeri. Tapi yang bikin penasaran, PSSI tetap mewajibkan adanya asisten lokal. Belajar dari pengalaman pahit era Patrick Kluivert yang stafnya asing semua, sekarang PSSI mau ada transfer ilmu buat pelatih lokal kita. Kriterianya apa sih? PSSI lagi nyiapin daftar nama pelatih lokal muda yang punya visi modern dan statistik oke. Nanti John Hartman sendiri yang bakal nge-interview mereka satu-satu. Posisinya macam-macam, mulai dari asisten pelatih fisik, pelatih kiper, sampai spesialis strategi bertahan dan menyerang. Ini kesempatan emas buat pelatih-pelatih muda Indonesia buat belajar langsung dari pelatih kelas Piala Dunia. Bayangin, kolaborasi taktik Eropa-Amerika dengan pemahaman karakter pemain lokal bakal jadi kombinasi yang ngeri banget. Gimana menurut kamu Sobat Bola? Apakah John Hartman bakal jadi juru selamat yang bawa Garuda terbang sampai ke level dunia? Atau justru tantangan di Indonesia terlalu berat buat dia? Kita semua tahu PSSI baru aja resmi meminang John Hartman, pelatih asal Inggris yang kualitasnya udah nggak perlu didebat lagi. Nah, namanya pelatih baru kelas dunia, pasti dia bawa gerbong asisten asing sendiri dong. Tapi PSSI punya syarat khusus. John, kamu boleh bawa orangmu, tapi harus ada slot buat pelatih lokal. Tujuannya mulia banget, biar ada transfer ilmu alias transfer of knowledge. Jadi pelatih lokal kita makin pinter dan naik level. Nah, dari sini drama dimulai. Semua orang awalnya ngira kalau asisten lokal yang bakal nemenin John Hartman di timnas senior itu ya Nova Arianto. Kenapa? Ya karena Coach Nova itu udah kayak tangan kanan abadi di timnas senior selama ini. Dia paham luar dalam dapur Garuda. Tapi, boom! Ketua BTN Pak Sumarji langsung ngasih pernyataan yang bikin kaget. Nova Arianto resmi dicoret dari daftar calon asisten John Hartman. Eits, jangan emosi dulu. Ini bukan karena Coach Nova nggak jago. Justru sebaliknya, Coach Nova dianggap terlalu berharga buat cuma jadi asisten. Dia dapat mandat yang jauh lebih sakral, yaitu fokus total jadi bos besar di timnas U20. Pak Sumarji bilang agenda timnas U20 di tahun 2026 itu bener-bener gila alias padat merayap. PSSI nggak mau konsentrasi Coach Nova terbelah. Bayangin kalau dia harus bolak-balik ngurusin tim senior bareng John Hartman, terus besoknya harus terbang lagi ngurusin bocah-bocah U20. Bisa-bisa tipes, guys. Makanya Coach Nova dikasih kuasa penuh buat ngebentuk dinasti baru di Garuda Muda. Dia punya tanggung jawab gede buat nyiptain regenerasi pemain yang bakal jadi tulang punggung timnas kita di masa depan. Nah, karena slot asisten lokal kosong, sekarang PSSI lagi buka lowongan nih. Pak Sumarji bilang peluang terbuka lebar buat siapa aja pelatih lokal yang lagi berkiprah di Liga 1 maupun Liga 2. PSSI bakal nyodorin daftar nama-nama pelatih muda potensial ke meja John Hartman. Tapi ingat, PSSI cuma nyodorin nama. Yang berhak milih tetap John Hartman. Dia mau cari chemistry yang pas. Jadi siapa nih jagoan kalian? Pelatih lokal mana yang kira-kira cocok dampingi si pelatih Inggris ini? Ini benar-benar bikin penasaran. Sekarang kita geser ke nasib Coach Nova. Kenapa sih dia sibuk banget sampai dibuang dari timnas senior? Ternyata tahun 2026 itu benar-benar tahun ujian buat dia. Ada 2 agenda besar yang bikin merinding. Piala AFF U19 2026 ini bakal jadi panggung debut Coach Nova sebagai nahkoda utama. Meskipun jadwal resminya masih disimpan rapat sama AFF, tapi atmosfernya udah mulai kerasa panas. Semua orang pengen lihat apakah tangan dingin Nova bisa bawa Garuda Muda juara di Asia Tenggara. Kualifikasi Piala Asia U20 2027, ini levelnya udah Asia, bos. Drawingnya aja bakal dilakuin 28 Mei 2026. Pertandingannya kemungkinan besar di bulan September. Ini jalur menuju Piala Dunia U20, jadi taruhannya harga diri bangsa.
Gak pakai lama, sejak Desember kemarin, Coach Nova udah gercep alias gerak cepat. Dia langsung bikin seleksi ketat di Bekasi. Targetnya jelas, mencari bakat terpendam kelahiran tahun 2007. Coach Nova jujur banget bilang kalau dia masih buta sama talenta angkatan 2007 ini, makanya dia belusukan dan seleksi benar-benar dari nol. Tapi tenang, dia udah punya modal kuat, yaitu alumni anak-anak didiknya di Timnas U17 kemarin yang bakal jadi pondasi tim ini. Kesimpulannya apa? Timnas Indonesia lagi ada di fase revolusi besar-besaran. Di level senior ada John Hurtman yang siap bawa taktik modern, sementara di level junior ada Nova Arianto yang lagi bangun pondasi masa depan dengan fokus 1000%. Ini bukan soal siapa yang dicolet, tapi soal gimana PSSI naruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Tahun 2026 bakal jadi tahun yang sangat emosional buat sepak bola kita. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan memisahkan Nova dari tim senior ini langkah yang jenius atau justru beresiko? Kita kawal terus Garuda sampai terbang tinggi.